selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Jangan terburu-buru, kita pergi ke suatu tempat dulu. Akan ada yang membantu di sana, tidak perlu memaksa mereka. Xiaoyan berkata perlahan, karena dengan bantuan Lei Bei dan Bu Tianyu, setiap krisis dapat diselesaikan. Ada yang membantu? Yueli sedikit bingung. Jika mereka mengejar kita kali ini, itu tidak akan pernah sesederhana itu. Ada kemungkinan besar mereka juga akan mencari bantuan. Jika perang pecah dan kita akan terjebak dalam pengepungan lagi, saya khawatir mereka akan melakukannya. Selain itu, meskipun kami sementara melarikan diri, tetapi mereka datang di sepanjang jalan kita dan berada di atas angin sampai batas tertentu. Tidak perlu bertarung keras dengan mereka di lautan ketiadaan. Xiaoyan melanjutkan. Ada dua teman di tempat yang akan kita tuju. Mereka seharusnya bisa membantu dan memulihkan sedikit juga bagus. Mari kita istirahat untuk sementara waktu. Ibumu dan aku juga perlu istirahat, kata Xiaoyan, dan menatap Yueli dengan penuh arti. Tentu saja, Yueli bisa mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan. Yueli berhenti. Melihat ekspresi Sun Er, dia langsung mengerti sesuatu dan menatap ayahnya dengan sedih. Saya juga meminta ayah dan ibu untuk berdamai secara langsung. Tidak boleh ada lagi kecelakaan. Saya sudah memiliki kakak perempuan dan kakak laki-laki kedua. Saya tidak ingin memiliki adik perempuan keempat. Yueli berkata sambil tertawa. Setiap orang yang mendengarkan itu menunjukkan senyum yang tidak dapat disembunyikan satu demi satu. Dan Yueli tidak menghindar darinya. Tetapi semua orang tersenyum setelah berbicara. Pergi. Jika tidak ada kecelakaan, kamu tidak akan berdiri di sini. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan melingkarkan tangannya di pinggang anggun Sun Er dan berjalan menuju kabin. Long Yi mengikuti di belakang Xiaoyan, membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Long Yi, kamu juga istirahat sementara. Ayah punya sesuatu untuk dilakukan. Xiaoyan menoleh untuk melihat Long Yi dan menepuk bahunya. Setelah berbicara, Xiaoyan memimpin Sun Er untuk terus berjalan maju. Semua orang mengerti, tapi Long Yi masih mengikuti Xiaoyan di setiap langkahnya. Sepertinya dia tidak mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan. Dan dia tidak punya penglihatan. Long Yi, ada apa denganmu? Xiaoyan tanpa daya menoleh untuk melihat Long Yi yang mengejarnya. Long Yi berhenti, memandang Xiaoyan untuk waktu yang lama dan akhirnya berkata, Ayah, bisakah kamu berhenti meninggalkanku? Aku menjadi lebih kuat sekarang, dan aku pasti akan membantu ayah. Sambil berbicara, Long Yi mengepalkan tinjunya. Matanya berkilat cerah. Selama periode waktu ini, dia jauh dari Xiaoyan. Long Yi berlatih sangat keras. Dia hanya berharap selalu di sisi Xiaoyan. Meskipun Long Yi terlihat konyol, sebenarnya dia sangat lembut di hatinya. Baginya dibandingkan seluruh dunia, dia lebih mengutamakan Xiaoyan di hatinya, dan posisi yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Sosok Xiaoyan sedikit gemetar, matanya memerah, sepertinya dia benar-benar egois. Bagaimana dia bisa lupa bahwa ada seorang putra di depannya? Xiaoyan memeluk Long Yi ke dalam pelukannya dan memberinya pelukan yang erat. Maafkan aku, Long Yi. Xiaoyan merasa di dalam hatinya bahwa niat asli Xiaoyan adalah untuk melindungi Long Yi dan membiarkan Long Yi berlatih dengan Yueli dan Wong Chai untuk memastikan keamanan dan meningkatkan kekuatan lebih cepat. Tapi untuk Long Yi, ini berarti Xiaoyan meninggalkannya dan kepergian Qiu membuat Long Yi menderita pukulan hebat di hatinya. Xiaoyan mengabaikan hal ini dan merasa sangat bersalah saat ini. Setelah pelukan yang erat, Xiaoyan memandang Long Yi dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, Ayah tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Benarkah? Benarkah? Mata Long Yi sangat bersemangat. Pertanyaan ini membuat Xiaoyan sedikit terharu lagi.
Perpisahan ini benar-benar melukai hati kecil Long Yi. Tentu saja, dan Qiu Qiu pasti akan kembali. Xiuyan tersenyum dan mengangguk. Apakah ayah punya berita tentang dia? Long Yi bertanya. Selain Xiuyan, Long Yi paling mengkhawatirkan Qiu Qiu. Ya, aku pernah melihatnya sebelumnya, tapi kamu pasti kaget saat melihatnya lagi, kata Xiuyan. Terkejut, apa yang terjadi dengan Qiu Qiu? Long Yi bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, dia baik-baik saja, tapi dia bukan lagi bola kecil seperti dulu. Dia tumbuh menjadi wanita cantik. Xiuyan tertawa. Cantik? Long Yi sebenarnya tidak mengerti banyak tentang kata ini. Untuk Long Yi, kecantikan tidak memiliki arti di matanya. Itu saja, kamu belum mengerti. Kamu akan mengerti di masa depan. Oke, ayah akan berlatih. Pergilah ke Geladak, Deng Yue dan Xia Sheng Hui akan memperkenalkan pada semua orang. Xiuyan melambaikan tangannya, berkata. Deng Yue dan Xia Sheng Hui sudah berdiri di samping Long Yi. Melihat Long Yi lagi, keduanya sangat tersentuh. Saat mereka saling memandang, mereka semua menepuk bahu berat Long Yi dengan cepat. Dan Deng Yue bahkan mengeluarkan senjata stick yang telah dia buat untuk Long Yi. Dan baju besi bagian dalam yang dibuat sesuai dengan fisik Long Yi sebelumnya. Tombak pemecah kekosongan ini baru dibuat untukmu. Kamu dapat melihat apakah kamu dapat memanfaatkannya. Ada juga baju besi pelindung jantung. Itu dapat berubah sesuai bentuk tubuhmu. Kamu dapat melihat apakah itu pas. Deng Yue berkata dan menyerahkan tombak dan pelindung jantung ke tangan Long Yi. Nak, sudah lama kita tidak bertemu. Sekarang kamu menjadi tampan. Meskipun kamu masih sedikit lebih buruk dariku, ini hanya tentang temperamenmu yang dapat ditingkatkan. Tapi, aku senang kamu kembali. Xia Sheng Hui menepuk bahu Long Yi. Melihat wajah yang sudah dikenalnya, Long Yi melihat senjata dan baju besi yang dirancang Deng Yue untuknya di tangannya. Long Yi menundukkan kepalanya dan sedikit gemetar. Apakah anak ini menangis? Xia Sheng Hui tertawa. Saat berikutnya, Long Yi mengangkat kepalanya dengan senyum cerah yang tak tertandingi di wajahnya. Seolah semuanya telah kembali. Melihat senyum Long Yi, Yue Li sedikit terkejut. Kupikir naga konyol ini tidak akan pernah tersenyum. Jadi dia bisa tertawa dengan sangat bahagia, gumam Yue Li. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Di wajahnya yang cantik, seolah-olah dia juga terpengaruh oleh emosi Long Yi. Aku merasakan banyak kegembiraan. Suasana berat pecah sekaligus. Xia Sheng Hui menarik Long Yi untuk banyak bicara. Dan Deng Yue menampar bagian belakang kepala Xia Sheng Hui. Jangan ajari anak-anak menjadi jahat. Xia Sheng Hui meninggalkan Deng Yue dengan marah, lalu bersandar ke telinga Long Yi dan berbisik, Tuan Muda Xiu setuju untuk pergi. Setelah selesai berbicara, Deng Yue bergidik setelah Xia Sheng Hui dan jeritan datang dari seluruh bahtera Fearless. Long Yi melihat kedua orang itu bermain dan senyumnya menjadi lebih cerah saat ini. Seolah-olah semuanya kembali. Air mata mengalir di mata Long Yi, tercermin di mata Long Yi. Seolah-olah semua anggota tim Fearless berdiri di sini. Mereka sepertinya sudah kembali. Bahtera melaju ke depan. Seperti yang diketahui semua orang, dua bahtera pecinta benih telah meluncurkan pengejaran dengan kecepatan penuh. Hanya dengan kecepatan penuh. Dewa Laut Besar, kami telah meluncurkan dengan kecepatan penuh. Tetapi kami masih mengalami kesulitan dalam kecepatan. Kami hanya bisa mengejar mereka. Jika mereka tidak berhenti, tidak ada kemungkinan untuk mengejar ketinggalan. Sebuah sosok berkata perlahan. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Pang Pang He bertanya dengan suara yang dalam. Ini tidak dapat diketahui dengan pasti, tetapi di sepanjang arah ini, yang terdekat adalah alam besar Xingji. Jawab pria itu. Alam besar Xingji? Apakah mereka akan pergi ke alam besar Xingji? Pang Pang He sedikit terkejut.
Karena alam besar Xingji jelas merupakan tempat yang mengerikan dalam ketiadaan Nanling. Lagi pula, tidak ada yang mau pergi ke tempat semacam itu. Dewa perang bintang 9 pernah binasa di alam besar Xingji, dan bahayanya tidak diketahui. Saya tidak yakin, saya hanya bisa menebak berdasarkan arah umum yang mereka tuju. Pria itu menggelengkan kepalanya, dan mata Pang Panghe menunjukkan tatapan yang rumit. Sueki, segera beritahu hantu roh terdekat untuk mencegat mereka. Pang Panghe segera berkata dengan suara yang dalam. Di samping Pang Panghe muncul seorang wanita dengan gaun merah. Dia memiliki sosok melengkung dan pinggang yang sangat menarik. Tetapi dia tidak memiliki pupil di matanya, sehingga orang dapat mengatakan bahwa dia berasal dari istana surgawi. Menilai dari rutenya, memang ada hantu roh, Wang Jing, kata wanita dari rumah surgawi bernama Sui King perlahan. Bisakah itu dicegat? Pang Panghe terus bertanya. Ya, tapi kekuatan Wang Jing sedikit lebih lemah. Kekuatannya sebanding dengan Guan Er. Bahkan jika Guan Er terbunuh, Wang Jing mungkin tidak bisa menghentikannya, kata Sui Qi perlahan. Biarkan dia menunda sebentar. Guan Er tidak lemah, mereka pasti terluka. Jika melarikan diri dengan tergesa-gesa, perintahkan Wang Jing untuk menghentikan mereka. Pang Panghe berkata lagi. Sui Qi juga sedikit mengangguk setelah jeda dan segera menghubungi Wang Jing melalui Sri Batu Giok dan minta dia untuk menghentikan Xiaoyan di depan. Selain itu, biarkan arwah hantu terdekat datang meminta bala bantuan untuk menghindari kecelakaan. Meskipun Pang Panghe tampak tanpa beban, dia bertindak sangat hati-hati. Setelah memastikan bahwa Guan Er dan Chou Ge dibunuh oleh Xiaoyan, Pang Panghe jelas tidak melakukannya. Dia tidak berencana untuk melepaskannya. Bahkan jika dia tidak dapat mengejar ketinggalan, dia harus menemukan cara untuk berhentikan Xiaoyan. Setelah Wang Jing juga mendengar berita itu, dia segera mengirim bahtera dan bergegas ke satu-satunya jalan yang harus dilewati bahtera dari arah lain. Tetapi Sui King tidak menjelaskan kepada Wang Jing bahwa Xiaoyan dan yang lainnya adalah orang-orang yang membunuh Guan Er dan Chou Ge, orang kuat. Dia baru saja memberitahu Wang Jing bahwa dia akan menggunakan segala cara untuk membunuh orang berdosa, dan jika dia berhasil, dia akan diberi hadiah. Oleh karena itu, Wang Jing tidak memimpin banyak orang, karena Wang Jing tidak tahu musuh seperti apa yang akan dia hadapi. Bahtera pecinta benih juga berangsur-angsur berubah dari 2 bahtera menjadi 4 bahtera, dan bala bantuan tiba satu demi satu. Ada lebih dari selusin orang kuat dari istana surgawi. Berani menyinggung orang-orang di istana surgawi, beginilah cara istana surgawi membunuh mereka semua. Justru karena tindakan istana surgawi dalam kehampaan Nanling, itu adalah kekuatan yang kuat yang telah berubah warna setelah mendengarnya, dan semua orang menghormatinya dari kejauhan. Biasanya hal seperti itu sering terjadi, tetapi mereka tidak tahu bahwa musuh yang mereka temui kali ini mungkin sama sekali berbeda dari biasanya. Begitu hal seperti itu terungkap, pertempuran sengit tidak terhindarkan. Adapun di Bahtera, semua orang sangat nyaman. Butuh lebih dari 10 tahun untuk menjauh dari tujuan, dan mereka semua punya banyak waktu untuk bersantai. Hanya saat ini, sepertinya mereka bisa mendapatkan momen perdamaian. Bahtera sangat besar. Setiap orang dapat memiliki kabin sendiri, dan dekorasi interiornya cukup mewah. Bahkan tempat tidurnya terbuat dari cahaya hangat untuk tidur, sehingga membuat orang lebih nyaman saat beristirahat. Di kabin tempat Xiaoyan berada, dia telah menyegel kabin itu dengan kekuatan jiwanya. Setelah memasuki kabin, Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menarik Sun Er ke dalam pelukannya. Bibirnya yang panas jatuh di mulut kecil,
dan setelah secara naluriah berjuang 2 kali, Sun-er benar-benar jatuh ke pelukan Xiaoyan yang lembut. "Kakak Xiaoyan, tunggu sebentar." Sun-er mencoba yang terbaik untuk melepaskannya. Wajah kecilnya sudah memerah, penampilannya yang pemalu, menawan, dan menawan. "Ada apa?" Xiaoyan memandang Sun-er dan menghentikan pinggangnya yang lembut. Sentuhan yang sangat lembut itu menarik. "Masih banyak waktu. Sun-er ingin berbicara lebih banyak denganmu," gumam Sun-er. Dengan suara rendah, dia benar-benar sudah lama tidak bertemu Xiaoyan dan dia semakin merindukannya. "Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada kakak Xiaoyan." Xiaoyan menatap wajah cantik Sun-er tanpa meninggalkan matanya sejenak dan merapikan rambut Sun-er yang agak berantakan, membuat Sun-er menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Sun-er tidak berubah sama sekali. Dia masih sangat cantik. Dan Xiaoyan tertawa. "Kakak Xiaoyan tidak berubah sama sekali. Dia sangat tidak jujur saat kita bertemu." Sun-er cemberut. "Hahaha, ini aku sangat merindukanmu. Bukankah Sun-er merindukanku?" Setelah jeda, Sun-er mengangguk dengan cantik. Melihat penampilan Sun-er, Xiaoyan tidak bisa menahan diri. Nyala api di hatinya dan memeluk pinggang Sun-er. Napas panas menghantam wajahnya lagi, dan kali ini Sun-er tidak melawan dan melingkarkan tangannya di leher Xiaoyan. Emosi di hatinya akhirnya tidak bisa ditekan dan benar-benar meledak. Dari inisiatif Xiaoyan, Sun-er berbalik melawannya dan memancarkan serangan sengit. Xiaoyan yang matanya tertutup juga membukanya dengan keras. Melihat gadis cantik di depannya yang sedang menikmati momen ini dengan mata tertutup, sudut mulut Xiaoyan naik sedikit. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya, kilatan api melintas, dan dalam sekejap, sosok yang sempurna muncul di depannya. Merasakan sentuhan hangat ujung jarinya, merasakan ini sungguh luar biasa. Mendaki ke awan ganda di sepanjang pinggang, Sun-er mengeluarkan suara senandung genit. Suara itu hanya akan membuat Xiaoyan lebih bersemangat. Tetapi bagi Sun-er, semua gerakan Xiaoyan menjadi jauh lebih lembut. Selain Cailin, Sun-er juga wanita terdekat Xiaoyan. Dia tahu Sun-er segalanya tentang dia. Hanya dengan memahami hal-hal indah bisa menjadi lebih indah. Sun-er juga sepertinya bangun sepenuhnya. Dia menekannya terlalu lama. Di bawah sentuhan Xiaoyan, sepertinya dia tidak tahan dengan nyala api di tubuhnya. Sebaliknya, dia menekan Xiaoyan di bawah tubuhnya. "Kakak Xiaoyan, apa yang kamu tertawakan?" Wajah Sun-er yang memerah tiba-tiba merasa sedikit malu saat melihat senyum di wajah Xiaoyan. "Ah, bukan apa-apa. Hanya saja aku tidak menyangka Sun-erku berubah menjadi kucing liar kecil," kata Xiaoyan. Sun-er menjadi semakin pemalu. Berbaring di tubuh Xiaoyan, merasakan wajahnya sangat panas. "Bukankah sudah lama sejak aku melihatmu, kakak Xiaoyan tidak datang untuk melihat Sun-er?" Sebelum Sun-er bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan panas terik, membobol tubuhnya, benar-benar menenggelamkannya.